Rashid Ridho adalah murid Muhammad Ngabduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Kalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain atau cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan oleh gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad Ngabduh, supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh gurunya oleh Rashid Ridho dicatat untuk selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis, ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan, lalu disiarkan di Al-Manar. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan tafsir Al-Manar. Ide-ide pembaruan Rashid Ridho. Yang pertama, bid'ah dan faham fatalisme penyebab kemunduran umat Islam. Ia berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah yang ditentang keras oleh Rashid Ridho ialah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebih-lebihan kepada syekh dan wali. Yang kedua, pembaruan dalam masalah ijtihad. Ijtihad dalam soal ibadah tidak lagi diperlukan. Ijtihad atau fungsi eksplorasi akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Disinilah menurut Rashid Ridho terletak dinamika Islam. Lalu yang ketiga, pan-Islamisme. Sebagaimana Al-Afghani, Rashid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya, salah satu penyebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud oleh beliau bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama.